Assalamualaikum. Halo bunda-bunda semua, ketemu lagi dengan vlog aku, Umu Sofia Amitri. Di vlog kali ini aku nggak masak-masak ya bun, tapi aku mau nunjukin ke bunda-bunda bagaimana cara aku food prep. Terus aku juga mau nunjukin ke bunda-bunda bagaimana aku panen tipis-tipis di belakang rumahku ya bun. Nah, mengapa di sini aku istilahkan panenku itu dengan panen tipis-tipis? Karena memang hasil yang aku dapat dari panen tersebut memang cuma sedikit dan tidak bisa dikategorikan panen. Walaupun cuma panen tipis-tipis, aku sudah merasa senang dan merasa sangat bersyukur sekali. Karena aku masih bisa menikmati hasil tanamanku sendiri ya bun. Sekarang aku lagi nyuci rak-rak di dalam kulkas. Karena siang ini aku mau ke pasar. Jadi nanti kalau pulang dari pasar, setelah aku beresin semua belanjaan aku, jadi bisa langsung masuk kalau kulkasnya udah bersih. Di vlog aku kemarin aku sudah cerita kalau aku cuci piring dalam jumlah banyak. Aku biasanya cucinya di luar. Nah, ini bagian chiller ini kemarin kalau nggak salah itu ketumpahan cuka ya bun. Kalau bahasa Palembangnya itu cuko. Jadi buat yang belum tahu, cuko itu merupakan kuahnya pempek ya, makanan khas Palembang. Ya insya Allah lah kapan-kapan ya aku akan buat vlog cara buat cuko ala Palembang versi aku. Jadi yang lengket bekas kena cuko tadi aku rendam dulu nanti. Nah, di sini aku menyebutnya dengan cuko, bukan cuka. Karena memang orang Palembang tidak terbiasa menyebut cuka. Mereka taunya cuko. Jadi kalau menurut orang Palembang, kalau menyebutnya cuka itu warnanya putih dan asem. Tapi kebanyakan juga orang Palembang menyebut cuka yang warna putih itu dengan istilah cuko Blando. Entah dari mana asalnya mereka mengatakan kalau cuka warna putih itu namanya cuko Blando. Itu bunda bisa lihat koleksi tanaman aku yang di luar aku susun lagi di situ ya bunda-bunda. Itu rencananya nanti pojok situ mau aku cat kembali biar bagus. Biar semangat kalau cuci piring sambil ngeliatin tanaman. Dari kecil memang aku tuh biasanya disuruh oleh almarhum ibuku untuk nyiramin tanaman. Jadi mungkin karena kebiasaan dari kecil akhirnya sampai sekarang aku tuh udah terbiasa dengan tanaman. Aku tuh paling suka kalau nyuci, beres-beres dapur dan masak sambil ngeliat hijau-hijau dari tanaman. Sekarang aku mulai mencoba untuk memasukkan tanaman-tanaman hidup ke dapur ya bun. Karena aku sering lihat bunda-bunda yang lain itu di dapurnya penuh dengan tanaman. Aku dulu pernah mencoba memasukkan tanaman di dapur, tapi tidak tahan lama. Ternyata menurut mereka tanaman-tanaman itu harus rajin di rolling. Nah, nggak terasa ini cucianku udah selesai. Sekarang waktunya aku membersihkan kulkasnya, dalam kulkasnya sambil mengeringkan rak-raknya ya bun. Jadi di sini aku cuman rekam sedikit aja ya bun, karena aku mau buru-buru ke pasar. Ini tuh aku baru pulang dari pasar. Nah, sesuai janji aku tadi, aku mau tunjukin dengan bunda-bunda semua, aku mau panen tipis-tipis ala aku. Nah, kita mulai panennya dengan belimbing buluh dulu. Belimbing buluh ini memang asem ya bun. Ini aku usia tanamnya sudah 1,5 tahun kalau nggak salah. Jadi untuk apa ini belimbing buluh ini? Biasanya aku campur dalam masakan.
Nah, masakan apa saja yang aku campur dengan belimbing wulu ini? Contohnya itu pepes, sayur asem, sambal, dan satu lagi pindang. Nah, aku lihat di beberapa daerah lain, khususnya di Pulau Jawa, itu mereka menyebut ikan laut yang diasap itu dengan istilah ikan pindang. Jadi penyebutannya itu sangat berbeda menurut orang Palembang khususnya dan Sumatera Selatan pada umumnya. Jadi menurut orang Palembang, pindang itu adalah masakan berkuah yang terbuat dari ikan sungai yang justru malah segar. Contohnya ikan patin, ikan gabus, ikan betok, atau apalah ya bahasa Indonesianya ikan betok aku nggak tahu. Pokoknya ikan-ikan sungai yang masih segar. Itulah yang namanya pindang kalau menurut orang Sumatera Selatan. Nah, sekarang kita panen jeruk. Ini kalau bahasa Palembang namanya jeruk kunci. Aku nggak tahu kalau bahasa lain ya. Kalau jeruk limo beda lagi ya bun. Ini kalau orang Palembang pokoknya jeruk kunci. Biasanya aku menggunakan ini untuk sambal atau menggoreng ikan sebagai pengganti asam, atau juga bisa dibuat minuman ya bun. Nah, ini hasil panen tipis-tipis aku ya bun. Ini daun salam ya. Jadi kalau mau masak menggunakan daun salam, aku tinggal metik aja di situ. Sebenarnya pohonnya sudah besar banget tempo hari, tapi ditebang oleh suamiku. Nah, ini aku mau metik daun singkong udang. Jadi kalau di sini ini namanya daun singkong udang. Jadi daun singkong ini tuh nggak ada umbinya. Jadi kalau orang nanam ini memang khusus dimakan daunnya aja. Ini aku buangin yang jelek-jelek ya bun. Aku cuma ambil sedikit aja karena memang yang makan daun singkong ini cuma aku sendiri. Kalau di sini sebagian besar orang menyebutnya daun pucuk ubi, walaupun nggak ada umbinya. Itu banyak bekas pecahan bata, bekas rehab dulu ya bun. Nah, itu masih ada tanamannya, tapi tinggi banget. Aku nggak mau ambil yang itu. Aku nggak bisa ngambilnya karena terlalu tinggi. Ini aku mau tunjukin lagi jenis daun singkong yang lain lagi ya bun. Jadi nanti daunnya berbeda bentuknya dengan daun ubi yang ini. Nah, ini kalau di sini orang nyebutnya daun singkong karet. Daun singkong karet ini juga umbinya beracun, tapi kalau daunnya enggak ya. Ini kita ngambil yang di sebelah sini ya. Jadi alhamdulillah ya bunda-bunda, di belakang rumah aku banyak sekali tanaman yang aku tanam. Jadi ceritanya aku dan suami aku itu berasal dari Palembang, tapi sekarang kami tidak lagi tinggal di Palembang. Kami tinggal di sebuah kabupaten masih di Sumatera Selatan yang berbatasan dengan Lampung Utara. Jadi kami tuh pindah ke daerah sini tahun 2008. Kami tuh pindah ke daerah sini tuh juga karena tugas ya bun. Inilah hasil sayur-sayuran aku pulang dari pasar tadi. Tuh sebagian sayurnya tadi sudah aku potong-potong, tapi aku nggak rekam ya, aku lupa. Tadi aku beli sayur genjer. Aku nggak tahu bunda-bunda tahu apa enggak tuh daun genjer tuh gimana. Terus daun pakis sama daun kenikir. Nah, sekarang aku sedang motong-motongin daun sawi. Aku belum tahu ya ini mau masak apa, tapi biasanya daun sawi ini paling-paling aku campur untuk masak mie atau bikin mie ayam. Untuk ikan dan teman-temannya sudah aku cuci duluan dan aku masukkan di kulkas karena kalau kelamaan takut busuk. Dan tadi aku juga nggak sempat merekam ikan-ikannya ya karena takut kelamaan. Tapi insya Allah di akhir video nanti aku tunjukkan protein hewani apa saja yang aku beli tadi. Itu tadi daun pepaya
itu dapat beli. Sebenarnya di belakang aku punya tanaman pepaya, tapi masih kecil-kecil karena tempo hari aku pernah punya yang sudah besar, tapi tinggi banget ya, jadi ngambilnya susah. Nah pas ada anaknya yang sudah tumbuh, aku bilang sama suamiku untuk ditebang aja. Nah itu hasil panen aku tadi. Nanti kapan-kapan aku akan buat vlog khusus masak pindang menggunakan belimbing wulu ini, atau bikin sambal menggunakan belimbing wulu. Itu tadi timun sama terong untuk lalapan. Kalau teknis untuk food prep, aku rasa bunda-bunda sudah banyak yang tahu. Jadi aku tidak akan menjelaskan apapun untuk masalah food prep ini ya. Bunda-bunda cukup lihat aja apa saja yang aku food prep. Ini cabai ini sebenarnya sudah dari 2 hari yang lalu ada di dalam kulkas. Itu aku sedang pilih-pilih mana yang sudah lembut dan mana yang masih bagus. Sambil bunda-bunda ngeliatin aku petikin cabai, aku mau melanjutkan cerita aku yang tadi. Jadi aku dengan Pak suami itu sama-sama berasal dari Palembang. Tapi karena tugas kami harus pindah ke sini. Jadi nama tempat ini tuh Belitang, daerah Oku Timur. Itu merupakan salah satu kabupaten baru di Sumatera Selatan. Jadi kami tuh masih tinggal di desa ya bun. Nah kami beli rumah ini tuh tahun 2009, tapi baru kami tempati sekitar tahun 2010. Dulu kami memutuskan untuk membeli rumah ini karena tanahnya sangat luas. Memang dari dulu cita-cita aku pengen punya rumah yang kecil aja tapi tanahnya luas biar aku bisa bertanam tanaman. Alhamdulillah Allah kabulkan cita-cita aku itu ya bun. Jadi sejak tahun 2010 sampai sekarang rumah ini sudah mengalami 3 kali renovasi. Nanti kapan-kapan aku akan tunjukin sama bunda-bunda tanaman aku yang ada di samping dan di depan rumah ya bun. Karena cabai-cabai ini ada yang sudah lembut, ada yang masih agak keras, makanya aku harus pilih-pilih dulu. Untuk yang lembut-lembut insya Allah aku akan masak hari ini. Nah untuk cabai rawit belum aku bersihkan dulu hari ini, karena hari udah menjelang siang, aku mau masak untuk menu makan siang dulu ya bun. Inilah hasil food prep aku pagi ini. Ada daun genjer, daun kates, pakis, kenikir, sawi, timun, terong untuk lalap, dan belimbing wulu. Untuk daun singkong yang aku petik tadi akan aku masak hari ini, karena rencananya hari ini aku mau manggang ikan. Jadi daun singkongnya itu nanti direbus saja, lalapnya timun dan terong. Next bunda tonton ya di vlog aku selanjutnya bagaimana cara aku memanggang ikan menggunakan arang tetapi di atas kompor. Sekarang box kontainernya sudah siap dimasukkan ke dalam kulkas. Jadi apa yang aku beli sekarang tidak harus habis 1 minggu ya. Kadang-kadang bisa lebih, kadang-kadang bisa kurang. Oke bunda-bunda semua, terima kasih telah menyaksikan kegiatan aku. Dan jangan lupa bantu channel aku dengan menekan tombol subscribe, like, and komennya ya bun. Nah ini adalah hasil belanja aku hari ini untuk sumber proteinnya. Dan jangan lupa nantikan aku di vlog selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.